Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Salsabila, kelas PAUD 23A, NIM 105451100723. Adapun kasus terkait yang bisa saya bawakan pada kali ini yaitu terkait kasus bullying pada anak di taman kanak-kanak. Adapun terkait kasus bullying pada taman kanak-kanak ini saya ambil dari website Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini di Yogyakarta direvisi pada tanggal 9 Agustus 2021 dan dipublikasikan pada 30 Desember 2021. Perilaku bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk dapat memberikan sebuah gambaran secara faktual tentang perilaku bullying yang dilakukan pada anak prasekolah. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, subjek penelitian ini adalah seluruh anak-anak di Raudatul Atfal Al-Islam usia 5-6 tahun. Kemudian pengambilan sampel menggunakan teknik purpose random sampling diperoleh partisipan sebanyak 10 anak atau 5 partisipan mewakili korban bully dan 5 lainnya mewakili pelaku bullying. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi dan diperkuat dengan wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh dilakukanlah uji keabsahan dengan menggunakan triangulasi waktu untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 jenis perilaku bullying, yaitu perilaku bullying fisik, verbal, dan psikologis. Dari penelitian yang telah diteliti bahwa pelaku merupakan anak yang sama dan korban juga anak yang sama. Perilaku bullying sendiri merupakan perilaku tidak diharapkan, terutama pada lingkungan sekolah, karena bully termasuk salah satu perilaku agresif. Menurut Janitra dan Prasanti 2017, bullying merupakan suatu bentuk perilaku bersifat negatif yang dilakukan secara berulang kali dalam keadaan sadar dan sengaja dengan dimaksud dan tujuan untuk dapat menyakiti orang lain, baik itu dalam bentuk menyakiti secara fisik maupun secara emosional, yang dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahrisa et al. 2021 mengatakan bahwa suatu perilaku bullying merupakan tindak kekerasan yang dapat terjadi seperti pemaksaan, baik itu dilakukan dengan bentuk fisik maupun psikologis kepada anak ataupun orang yang lebih lemah. Perilaku agresif ini biasanya dilakukan dengan sengaja, terus-menerus dan berulang-ulang secara fisik. Verbal bahkan terkadang juga ada yang melakukan bullying secara psikologis. Tindakan perilaku bullying biasanya dimaksudkan dengan tujuan untuk memperlihatkan kekuasaan orang tersebut dengan cara menyakiti seseorang ataupun sekelompok orang, baik dilakukan secara verbal ataupun dilakukan secara non-verbal, yang akan menyebabkan korban perilaku bullying tersebut menjadi depresi, lemah. Terkadang juga korban merasa teraniaya sehingga membuat trauma pada diri korban tersebut. Surat perilaku anak usia dini terjadi sejak usia taman kanak-kanak atau ketika anak berusia 5-6 tahun, dan puncak permasalahannya ketika anak pada usia sekolah menengah. Alweus 1997, anak yang melakukan bullying biasanya melakukan tindakan seperti mencubit, mengejek, memukul, mengancam, merusak barang orang lain, mendorong, menjulurkan lidah, mencakar, pemalakan, serta segala bentuk perilaku penindasan dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut dapat mengganggu ataupun menyakiti orang lain yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan terjadi berulang-ulang. Berbeda dengan perilaku kekerasan lainnya, perilaku bullying dapat terjadi berulang-ulang kali jika pelaku mendapatkan kesempatan untuk melakukan aksinya terhadap korban. Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku bullying pada anak, diantaranya yaitu faktor dari individu itu sendiri, faktor yang terjadi di lingkungan
lingkungan keluarga, faktor yang berasal dari teman sebaya, faktor lingkungan dalam perilaku bullying pada anak di taman kanak-kanak. Perilaku bullying pada anak di taman kanak-kanak, masyarakat, faktor yang berasal dari sekolah, dan bahkan bisa juga faktor yang timbul dari media terhadap pelakunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Khasanah 2013 yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah faktor internal, meliputi harga diri anak yang ingin dianggap super oleh orang lain dan pemahaman moral anak yang kurang. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi sikap orang tua dalam berperilaku atau memberi contoh pada anaknya, keluarga yang terlalu memanjakan anak, orang tua yang kurang tegas dalam mendidik anak, dan tayangan televisi yang kurang cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Selain dari beberapa faktor lainnya adalah iklim sekolah yang kurang kondusif juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku bullying. Namun sayangnya masyarakat, guru, orang tua, dan pihak lainnya masih seringkali abai dengan perilaku bullying yang terjadi di sekitarnya, serta menganggap bahwa perilaku bullying yang terjadi pada anak adalah hal yang biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari. Padahal ketika anak berusia prasekolah, perilaku dan sikap anak dapat dikontrol sehingga perilaku bullying dapat diminimalisir. Sejalan dengan pendapat tersebut, Putri et al. 2020 juga mengungkapkan hal serupa bahwa bentuk perilaku bullying yang dilakukan oleh anak usia dini seringkali diabaikan oleh orang tua ataupun orang dewasa yang ada di lingkungan sekitar anak. Tak jarang guru pun juga mengabaikan bentuk perilaku bullying yang dilakukan oleh anak usia dini. Ini dengan beranggapan di mana anak dengan usia sedini itu belum dapat memahami mana perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk, sehingga wajar dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah anak usia dini tentang perilaku bullying. Padahal sebenarnya guru-guru telah banyak mendengar maupun membaca kasus-kasus bullying yang terjadi pada anak usia dini di berbagai media. Hanya saja guru juga tidak menyadari bahwa mungkin saja kasus bullying bila kasus bullying pada anak ini terus saja terjadi dan terus saja diabaikan oleh orang dewasa di sekitar anak, bukan tidak mungkin bahwa perilaku bullying ini akan terus dilakukan anak hingga anak dewasa. Sependapat dengan Amrini et al. 2018 yang menyatakan bahwa bila perilaku pada anak usia dini terus terjadi dan tidak segera dihentikan, maka perilaku akan terus-menerus melakukan perilaku bullying sampai anak tersebut remaja. Sebaliknya, korban bullying tersebut akan tetap mengalami pembulian atau akan tetap mengalami penderitaan secara berkelanjutan. Sedangkan perilaku bullying ini jika dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi pola-pola perilaku bullying dan akan menimbulkan berbagai efek yang dapat diderita oleh si korban bullying, sehingga seringkali terjadi hubungan yang kurang baik hingga anak tumbuh dewasa. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di RAA Islam Muaro Jambi, peneliti menemukan beberapa permasalahan di lapangan, seperti salah satunya anak belum dapat melakukan pola pertemanan yang baik dengan teman sebayanya. Beberapa anak masih suka pilih-pilih dalam berteman dan mengucilkan teman lainnya. Bahkan ada juga anak yang melakukan kekerasan fisik pada temannya, seperti perilaku menendang, memukul, mencubit, serta mendorong temannya. Hal ini miris sekali, di mana seharusnya perilaku kekerasan atau bullying seharusnya tidak terjadi pada anak. Namun pada kenyataannya anak telah menjadi korban dan pelaku dari tindak bullying. Untuk itu, penelitian ini dirasa perlu dilakukan guna melihat lebih dalam mengenai gambaran perilaku bullying yang terjadi pada anak usia dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif ini dipilih karena peneliti akan masuk langsung kepada objek yang dituju dengan maksud untuk dapat mengungkapkan permasalahan yang
melibatkan beberapa sumber informasi. Atfal al-Islam dengan rentang usia 5-6 tahun kemudian dilakukan dengan pengambilan sampel menggunakan teknik persuasif rendong sampel dengan kriteria anak pembuli, yaitu tidak memiliki rasa, empati, atau egois, mengucilkan temannya, memukul, mencubit, mengejek, mendorong. Selanjutnya, anak korban bullying yaitu murung, tidak percaya diri, penakut, menyendiri, bahkan takut untuk sekolah, sehingga diperoleh partisipan sebanyak 10 anak, di mana 5 partisipan mewakili korban bully dan 5 lainnya mewakili pelaku bullying. Kemudian teknik pengumpulan data dari penelitian yang dilakukan yaitu melalui observasi dan diperkuat dengan mewawancara bersama 5 guru sebagai informan, yang mana setiap guru mewakili 1 anak pelaku bullying dan 1 anak korban bullying. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dilakukanlah uji keabsahan dengan menggunakan triangulasi waktu untuk memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang mana teknik analisis tematik sendiri merupakan sebuah cara untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan maksud dan tujuan untuk mengidentifikasi pola agar menemukan sebuah tema yang tersusun sesuai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, atau penarikan kesimpulan. Adapun hasil kesimpulan perilaku bullying yang terjadi di RA Al-Islam Muara Jambi yaitu menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis perilaku bullying yang terjadi di RA Al-Islam Muara Jambi. Perilaku bullying yang dilakukan secara fisik, memukul, menendang, mendorong, dan merusak mainan teman. Perilaku bullying yang dilakukan secara verbal, mengolok-olok, mengejek, dan meneriaki. Dan perilaku bullying psikologis, tidak ingin berteman, menakut-nakuti, dan menghasut, sehingga diperlukannya dukungan dari lingkungan sekolah, khususnya guru, untuk mencegah perilaku bullying lebih awal dan memberikan edukasi kepada anak agar tidak melakukan tindakan bullying. Baik, itulah tadi terkait kasus bullying pada anak, ditambah kanak-kanak di RA Al-Islam Muara Jambi. Sekian dari saya, mohon billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.